Stephen Curry. Satu nama yang bertanggung jawab atas evolusi gila-gilaan permainan NBA. Mulai dari banyaknya space di paint area sampai banyaknya percobaan 3 point dalam beberapa musim terakhir. Dan karena evolusi itu juga standar skill set untuk seorang pemain NBA yang bagus jadi bertambah. Gak cuma point guard, kini power forward dan center juga kudu punya senjata tembakan jarak jauh untuk bisa dikategorikan sebagai pemain yang decent. Walaupun ya ini gak berlaku di beberapa pemain seperti Ben Simmons dan Markelle Fultz. Di video ini gue mau nge-highlight beberapa pemain yang mengubah gaya shooting mereka dan ngebantu efisiensi permainan mereka. Siapa aja orangnya? This is Tripit Basketball and here we go. Sebelum kita mulai lebih jauh lagi, jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Tripit Basketball. Langsung aja kita mulai. Yang pertama, Lonzo Ball. Dari jauh sebelum masuk NBA, form shooting Lonzo ini terbilang unik. Dia nge-shoot pakai tangan kanan, tapi dia mulai ambil ancang-ancang dari bagian kiri badannya. Dan dia ngelepasnya juga di bagian kiri badannya. Walaupun banyak yang berpendapat kalau form ini bakal gak bisa diterapin di NBA, and they were rightfully so, persentase 3 point Lonzo selama di college basketball terbilang cukup bagus. Dia mencatatkan 41,2% dari 5,4 percobaan 3 point kala itu. Setelah masuk NBA semuanya berubah. Lonzo struggle dengan form lamanya dan hanya berhasil mencetak 30,5% dari 5,7 percobaan tembakan 3 point. Lebih banyak nyoba, tapi masuknya juga lebih dikit. Di New Orleans Pelicans, akhirnya Lonzo mulai ngubah shooting formnya. Dia mulai ancang-ancang dari tengah dan release pointnya pun juga di tengah. Perubahan kecil ini tentu berpengaruh sama efisiensinya di lapangan. Selama 2 musim di Pelicans, Lonzo nyetak 37,6% dari 7,3 percobaan 3 point per game. Angka yang sangat respectable. Puncaknya adalah ketika dia berseragam Chicago Bulls. Efisiensi Lonzo meningkat drastis dengan rataan percobaan tembakan yang sama. Di 35 game sebelum dia cedera panjang, Lonzo mencatat 42,3% dari 7,4 percobaan tembakan 3 point per game. That's what I call an improvement. Yang kedua, Kawhi Leonard. Kalau kita balik ke masa dia college dulu, gaya shooting Kawhi ini banyak ditemui di pick up game sekitar kita. Release point dia jauh di belakang kepala dan terlihat memerlukan lebih banyak power ketika dilepaskan. Dan pastinya ini berpengaruh ke persentase 3 point Kawhi. Dari 2,3 percobaan 3 point per game, Kawhi cuma berhasil nyetak 24,5% di San Diego State kala itu. Angka yang sangat mengkhawatirkan untuk seorang NBA prospek. Ketika masuk NBA, Kawhi pun mulai ngubah mekaniknya secara perlahan dari musim ke musim. Dari rookie year tahun 2011 sampai tahun 2015, Kawhi berada di angka yang respectable, yakni 36,9% 3 point dari 2,6 percobaan per gamenya. Angka ini menjadi lebih baik lagi beriringan dengan total percobaan tembakan per game ketika form Kawhi udah masuk dalam fase sempurna. Release point Kawhi berubah dari awalnya di belakang kepala menjadi lebih ke depan dan agak jauh dari kepalanya. Perlu diingat bahwa pemain dengan tangan yang besar akan lebih kesusahan buat belajar nge-shoot dibanding pemain dengan ukuran tangan standar. Dalam 5 musim terakhir sebelum dia cedera ACL, Kawhi nyetak 36,8% 3 point dari 4,9 percobaan per game. Bravo, Kawhi, bravo. Yang ketiga, Blake Griffin. Siapa sih yang gak kenal mesin dunk Lob City waktu masa jayanya dulu? Ayah dari anak Lana Rhodes ini waktu itu tidak identik dengan tembakan jarak jauh. Lawong tinggal ngedang, enak gitu kan. Black cuma nyoba 0,6 percobaan 3 point per game dan nyetak 29,9% di 7 musim pertamanya berseragam Los Angeles Clippers. Jangankan 3 point, nembak bener aja kesusahan ini pemain. Because really, back then dia nggak harus bisa nembak 3 point. Cedera ditambah dengan atletisisme yang menurun dan bertambahnya usia jadi alasan buat Black untuk belajar nge-shoot. Hasilnya mulai terlihat di 1,5 musim terakhirnya di Clippers.
Dari yang awalnya terkesan buru-buru dan awkward dengan rilis yang lebih cepat, jadi lebih kalem dengan pegangan tangan kanan yang lebih lurus. Total percobaan per gamenya pun meningkat drastis dari 0,6 percobaan per game ke 5,6 percobaan per game. Dan persentasenya pun masuk menjadi angka yang bagus di angka 34,3%. Puncaknya adalah ketika dia bermain di Detroit Pistons, Blake Griffin nyatet 24,5 poin per game, yang mana itu merupakan karir high dia, dengan masukin 36,2% 3 point dari 7 percobaan per game. Angka yang bagus untuk pemain yang dulunya nggak bisa nge-shoot sama sekali. Yang keempat, LeBron James. Tiap musim LeBron selalu ngejutin kita semua dengan senjata-senjata barunya. Dari gerakan simple ini sampai running fadeaway bank shot yang gak ada simple-simpelnya. 3 point juga jadi senjata yang tidak lupa dipoles oleh sang raja. Berawal dari tren tahun 2000-an di mana banyak pemain yang nge-shoot dengan two motion, LeBron juga termasuk yang ngikutin tren itu. Apa itu two motion? Two motion dalam shooting adalah melakukan jeda ketika meloncat dan release the ball. Pemain seperti Kobe Bryant dan T-Mac menjadi trademark dalam kasus ini. Two motion sangat baik apabila dilakukan dalam zona 2 angka, tapi akan menghambat atau mengurangi efisiensi ketika dilakukan untuk nembak 3 point. Kasus LeBron mirip dengan kasus Kawhi Leonard. Release pointnya agak di belakang kepala. Di 5 musim pertamanya, pemain dengan skill set terlengkap ini nyetak 32,4% dari 4 percobaan 3 point per game, sedikit di bawah rata-rata liga waktu itu. LeBron pun mulai menyempurnakan formnya seiring berjalannya waktu dengan menyelaraskan motion jump dan memperpendek release pointnya. Hasilnya bisa terlihat di 2 musim terakhirnya bersama Miami Heat. LeBron nyoba 3,7 percobaan 3 point per game dengan efisiensi 39,1%. Perkembangan ini juga masih berlanjut waktu dia kembali ke Cleveland. Tepatnya di musim 2017-2018, waktu nge-shoot LeBron jadi lebih cepat dan release point dia jadi makin maju dan agak jauh dari kepala. Walaupun efisiensinya mengalami penurunan, hanya mencetak 36,7% dari 3 point, jumlah percobaannya meningkat menjadi 5 percobaan 3 point per game. Ini berlanjut ke Los Angeles Lakers yang mana mempermudah dia untuk nembak dari logo. Musim lalu juga LeBron nyetak 30 poin per game di usia 37 tahun. LeBron rata-rata nembak 8 percobaan 3 point per game dan nyetak 35,9% dari situ. Sekitar 9 poin dari 30 poin per game beliau didapatkan dari 3 point. Yang kelima dan terakhir, Stephen Curry. Yes, you heard it right. The best shooter of all time juga ngubah shooting formnya. Well, at least flow-nya. Stephen Curry juga pengguna two motion shot di awal karirnya. Formnya juga terlihat lebih normal dibanding sekarang. Persentase 3 poinnya pun juga sangat bagus di angka 42,8% sepanjang karirnya. Terus ngapain dia ngubah shooting form yang udah bagus? Jawabannya adalah karena untuk ningkatin volume percobaan 3 poinnya. 3 musim pertama Curry di NBA, dia hanya nyoba 4,7 percobaan 3 point per game. Hal ini terus berubah di musim selanjutnya, tepatnya di musim 2012-2013 yang mana dia naikin volume shooting 3 pointnya di angka 7,7 percobaan 3 point per game dengan efisiensi yang juga gila, 45,3%. Dari musim itu sampai detik ini kita jadi melihat Steph Curry yang sekarang nyoba lebih dari 10 percobaan 3 point per game. Perbedaan dibanding form yang dulu adalah motion dan release pointnya. Motionnya yang awalnya 2 dijadiin 1, dia langsung loncat dan bareng dengan release pointnya, dan ini memungkinkan Steph Curry buat nembak dengan durasi yang lebih cepat. Lihat aja di sini. Dan karena dia Steph Curry juga, efisiensinya pun gak keganggu pastinya. Itu tadi 5 notable pemain NBA yang berhasil ngubah shooting form mereka buat ningkatin level permainan masing-masing. Pastinya masih banyak dong yang belum kita sebutin di sini. Kita bakal bikin part 2 dari video ini kalau kalian suka sama isinya. Komen di bawah pemain-pemain yang belum kita sebutin yang berhasil ngubah shooting formnya juga. Itu aja dari gue dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.